Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sejawat sekalian. Malam hari ini saya ingin membagikan materi tentang vitamin D, sebuah hormon yang terlupakan yang ternyata merupakan the greatest regulator of immune system, dan juga beberapa booster nutrition yang lain yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk pencegahan maupun perawatan dari pasien-pasien COVID yang saat ini sedang banyak jatuh korban. Pertama, prinsip dari pemberian nutrisi adalah kita tidak memberikan sesuatu yang berbahaya sehingga ini aman untuk kita gunakan, walaupun nanti kami akan memperkenalkan beberapa penggunaan nutrisi dalam dosis yang tinggi. Ini sebenarnya teori dalam nutrisi antivirus akan dibagi terhadap beberapa golongan, yaitu antiviral nutrition, anti-replication genomic, immunonutrition, dan cell system support. Dan ini adalah golongannya. Karena waktu terbatas, kami tidak membahasnya satu persatu, tetapi boleh dikatakan bahwa mereka yang menderita menjadi ODP, PDP, atau bahkan yang dirawat dan bahkan meninggal, mungkin mereka memiliki defisiensi nutrisi yang cukup berat sehingga mempengaruhi berat tidaknya penyakit atau bagaimana sistem imun kita berespon untuk mempertahankannya. Nah, mungkin banyak di antara mereka yang meninggal sudah memiliki banyak sekali defisiensi nutrisi yang berat yang mungkin tidak disadari karena selama ini tidak memberikan gejala. Nah, kebetulan sebelum musim corona, saya menghadiri sebuah seminar yang memperkenalkan bahwa vitamin D adalah the greatest regulator of the immune system. Kita bisa lihat ini Dr. Shigeru Coimbra, dia adalah terkenal dengan Coimbra Protocol dengan pemberian dosis vitamin D yang cukup tinggi. Sebenarnya sebelum corona pandemi ini melanda dunia, Dr. Coimbra sudah mengatakan itu dalam jurnal The American Journal of Clinical Nutrition bahwa vitamin D defisiensi merupakan sebuah pandemi yang sudah mengawali, dan ini keadaan-keadaan yang tidak kita sadari bahwa 70% sudah menyerang ras orang kulit putih dan 90% Hispanik. Kemudian makin gelap kulit ternyata makin tinggi defisiensi vitamin D, dan bahkan kita pun yang ada di negara tropis tidak jarang memiliki vitamin D defisiensi sejak anak-anak maupun dewasa. Nah, ternyata ada 76% wanita hamil dan juga 81% bayi baru lahir mengalami kekurangan ini, dan sehingga fraktur yang dialami anak wanita sebanyak 56% dan anak laki-laki 32%. Kita mengetahui bahwa vitamin D itu berasal dari sinar matahari, kemudian masuk lewat kulit, kemudian dia di metabolisme oleh hati, dan kemudian ginjal baru diaktifasi menjadi vitamin D yang kita kenal. Dan ini adalah status di mana vitamin D vitamin D defisiensi pada anak-anak hampir dialami di seluruh dunia. Dan tubuh kita sebenarnya memiliki vitamin D reseptor hampir di seluruh bagian tubuh kita, dan ternyata vitamin D memiliki efek yang besar dalam sistem imun kita dalam menghadapi virus influenza.
Dan ternyata vitamin D juga ini katanya adalah sebuah hormon. Jadi kita mengenal dia sebagai vitamin, tetapi dia sebenarnya sebuah hormon. Apa perbedaan antara hormon dan nutrisi? Hormon is the most powerful nutrition. Dia di metabolisme dari kolesterol, dan dia berasal dari dua sumber, yaitu dari kulit maupun dari makanan. Dan kulit akan mensintesa, tadi sudah dijelaskan pada diagram sebelumnya. Dan ternyata vitamin D juga mempengaruhi 3% dari gen kita, termasuk mempengaruhi gen yang mengontrol lemak dan metabolisme lemak juga. Dan dia mengatur sekitar 900 gen secara langsung dari sekitar 21.000 gen dari the human genome. Dan ada hal-hal lain di luar genomik, di mana ternyata vitamin D akan berhubungan dengan metabolisme hormon tiroid, estrogen maupun kortikosteroid. Kemudian kita mungkin tadinya mengenali bahwa vitamin D ini adalah vitamin untuk tulang, tetapi ternyata vitamin D memiliki banyak efek-efek yang lain. Dan ternyata vitamin D reseptor ini bekerja terhadap sistem imun kita, di mana dia akan mempengaruhi innate immune system kita. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana ternyata dengan memiliki vitamin D yang cukup, kita akan memiliki perlawanan untuk membentuk sitokin yang kita tahu akan terjadi suatu badai sitokin pada mereka yang mengalami infeksi COVID. Mereka yang memiliki vitamin D yang cukup, mereka bisa melewati badai sitokin ini dengan baik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana vitamin D didapat dari sinar matahari, kemudian dibentuk, kemudian diproduksi, diaktifasi. Nah, ini adalah vitamin D reseptor yang terdapat di hampir seluruh organ kita, yaitu otak, jantung, gonad, sehingga dia mempengaruhi fertility, breast, sehingga mereka yang memiliki tumor atau breast cancer sudah pasti memiliki kekurangan vitamin D. Mereka dengan gangguan tiroid memiliki kekurangan vitamin D. Mereka yang memiliki gangguan dengan ususnya, kemudian mengalami osteoporosis ya, kemudian gangguan dengan ginjal, paratiroid, prostat, dan gangguan dengan sistem imunnya. Nah, ini tadi sudah disebut juga bahwa vitamin D akan mengatur sistem imun melalui makrofag, monosit, sel T, sel B, dendritic cell. Dan vitamin D defisiensi ternyata akan menghasilkan banyak penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, dan vitamin D juga dibuat dari kolesterol. Dan biasanya mereka yang memiliki comorbid faktor juga akan memiliki rendahnya vitamin D. Pengguna statin juga ikut memberi kontribusi pada mereka yang memiliki defisiensi vitamin D dan neurodegenerative disease. Ini mechanism of action sudah dijelaskan tadi ya. Dan ini adalah perbedaan bagaimana vitamin D yang kita dapat dari kulit, artinya dengan cara kita berjemur, dia akan lebih lama bertahan di dalam tubuh kita dibanding apa yang kita dapatkan dari diet. Dan intracellular conversion dia akan terjadi di dalam tubuh kita. Ini tadi vitamin D reseptor, dia mempengaruhi semua faktor ini. Dan kita lihat ini beberapa jurnal yang mengatakan bahwa suplementasi vitamin D bisa mencegah dan merawat influenza,
coronavirus dan pneumonia infection. Ini jurnal baru bulan Maret tahun 2020. Kemudian vitamin D adalah sebuah nutrien yang akan mengatur hormon balance dan imun modulator. Dan ini jurnal yang lain mengatur bagaimana vitamin D mengatur 229 gen melalui nuklear reseptor atau vitamin D reseptor tadi. Dan ternyata vitamin D reseptor berikatan dengan gen dan berhubungan dengan sekitar 47 macam penyakit. Dan ini kira-kira apa yang bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin D, ya. Jadi sebenarnya menurut Dr. Coimbra, vitamin D is not an optional supplement. It's a non-negotiable cellular necessity. It is your life health support system. Nah, ini kita kenal bagaimana mungkin kita di Indonesia masih menggunakan standar di mana kadar vitamin D itu sekitar 20 nanogram per mililiter dianggap normal, sementara pada tingkat tersebut sebenarnya hanya penyakit rickets saja yang dicegah, tetapi dia memerlukan kadar yang lebih tinggi sekitar 40 sampai 60 untuk bisa mempertahankan keadaan-keadaan yang mari kita lihat sudah ini, ya. Dan mereka yang memiliki penyakit-penyakit lain, dia bahkan diharapkan memiliki kadar vitamin D yang lebih tinggi. Nah, ini kita lihat di sini apa yang mau kita cegah. Ini cancer. Kalau cancer ya harus lebih tinggi, ya, semua macam-macam cancer. Dan hanya rickets saja yang melindungi tubuh kita pada kadar yang kita kenal tadi, yaitu 20 nanogram per mililiter. Nah, mari kita lihat ini menurut beberapa asosiasi di mana Vitamin D Council mengatakan dikatakan deficient kalau memiliki 20. Kemudian tingkat 40 insufficient. Kemudian sufficient dianggap sampai 80 dan 80 ke atas dianggap sufficient but high with potential adverse effect, dan toxic di atas 450 ke atas, ya ini. Kemudian Endocrine Society memiliki standar yang lebih rendah di mana 20 dikatakan deficient, 20 sampai 30 dikatakan insufficient, kemudian sesudah itu sampai dengan 100 dikatakan sufficient. Dan ini Institute of Medicine Food and Nutrition Board mengatakan dengan standar yang berbeda di mana 0 sampai 10 dikatakan deficient, kemudian 10 sampai 20 insufficient, di sini sufficient sekitar 20 sampai 40 dan 40 ke atas dikatakan sufficient, ya. Ini beberapa variasi, dan ini ada jurnal di mana vitamin D dan influenza bisa dianggap terapi untuk pencegahan maupun terapi untuk pengobatan. Nah, di sini ternyata dikatakan untuk mengurangi resiko kanker kita harus memiliki kadar serum vitamin 25 hidroksi OH sekitar 60 sampai 80 nanogram per mililiter. Kemudian kita lihat apa penyakit yang mau kita cegah. Di sini kalau TB, kalau kita memiliki kadar 20 kita mudah kena penyakit TB. Kalau kita hamil dengan kadar vitamin D hanya sekitar 20, mungkin bayi yang lahir akan bayi berat lahir rendah, ya. Kemudian mereka yang hypertension, nah ini influenza atau epidemik, mungkin corona ada di sini. Jadi kalau kita ingin mencegah flu, kita harus berada di atas dari 40. Kemudian kalau kita memiliki heart attack, kita harus memiliki kadar di atas ini, dan kita lihat 40 sampai 60 adalah kadar yang aman untuk mereka yang memiliki resiko osteoporosis dan fraktur.
Kemudian mereka dengan diabetes harus memiliki kadar sekitar 50, dan jika menderita kanker harus berada di atas 60, bahkan sekarang kita dengar sampai 100. Nah, jadi kalau kita terpaku pada standar lama di mana hanya mencapai 20 dan rekomendasi terapi sekitar 400 sampai 600 unit saja per hari, kita hanya bisa mencegah penyakit rickets. Tapi ini katanya seperti sebuah minimum UMR. Sangat susah untuk bertahan sehat dengan kadar dan dosis seperti ini. Jadi kita harus memiliki sebuah standar yang lebih tinggi untuk mencegah penyakit lebih baik ya. Ini adalah penyakit rickets, mungkin ada yang belum pernah lihat gambarnya. Nah, dikatakan serum level 20 nanogram per mililiter ini tidak cukup untuk pencegahan fraktur. Jadi untuk pencegahan fraktur diharapkan memiliki kadar 40 nanogram per mililiter is a must. Dan ternyata ada jurnal yang meneliti bahwa long term intake up to 10.000 unit per hari dari vitamin D, dia akan memaksimalkan efek fisiologik dan cukup aman. Kemudian jika 40 sampai 60 bahkan memiliki benefit untuk overall health. Jadi kalau kita ingin hidup mencegah penyakit degeneratif, baiknya kita ada di kadar 40 sampai 60. Dan di sini dikatakan upper limit dari vitamin D untuk orang dewasa harus ada pada dosis 10.000 per hari, di mana sintesa vitamin D 10.000 hingga 20.000 per hari terjadi secara physiologically melalui kalau kita ingin berjemur dan mendapatkan sinar UVB. Nah, ini dikatakan dengan dosis 10.000 unit per hari atau 4.000 untuk anak muda 11 sampai 17 tahun dan 2.000 per hari untuk anak-anak 1 sampai 10 tahun. Dan di sini kita lihat bagaimana kalau kita direkomendasikan 40 sampai 40, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pemeriksaan kadar vitamin D. Kemudian kita harus mencapai tingkat yang kita inginkan. Entah kalau kita bisa berjemur, ya silahkan. Kalau tidak, ya kita bisa lakukan suplementasi dan kita periksa kembali 3 sampai 6 bulan kemudian. 2 menit lagi, Dok. Oke, nah sekarang saya harus cepat-cepat. Ini kalau kita berharap dari makanan saja, ternyata kadar vitamin D itu cukup rendah dari makanan, makanya kita mungkin memang harus mengonsumsi nutrisi suplementasi tambahan. Sekitar kalau kita mengharapkan 10.000 unit dari vitamin D atau kolekalsiferol, itu equal dengan 100 gelas susu yang tidak mungkin kita konsumsi, 10 ekor ikan, dan sekitar 20 sampai 30 menit berjemur setiap hari untuk mendapatkan tingkat ini. Sekarang terjadi perdebatan, apakah berjemur itu akan menyebabkan risiko kanker kulit. Ternyata ada non-melanoma skin cancer, jadi banyak cancer yang lain, dan ini ada sekitar 1.200 kasus bisa hidup bertahan ya. Kemudian sebenarnya memang vitamin D itu didapatkan dari sinar UVB yang memang kita secara alami tidak suka dengan sinar yang terik ya. Jadi artinya kalau kita memang tidak bisa berjemur, kita tentunya harus memiliki alternatif untuk mengonsumsi nutrisi suplementasi. Nah, ini kita lihat keburukan jika kita memiliki defisiensi vitamin D, kita memiliki resiko kanker yang lebih tinggi dan osteoporosis serta patah tulang
patah tulang pinggul ini yang paling berat ya, sehingga kita sebaiknya memperhatikan kadar vitamin D yang kita miliki. Dan ternyata untuk resiko kanker kulit itu kalau kita lakukan berjemur terus-terusan kelamaan ya, tentunya kita akan mendapatkan skin cancer. Nah, bagaimana mendapatkan dari berjemur? Ini ada sekitar 10 sampai 30 menit, dan kemudian boleh juga ditambahkan dari makanan. Kemudian di sini ternyata mereka yang memiliki kekurangan vitamin D hampir semua dirawat di rumah sakit oleh karena berbagai sebab dan infeksi. Dan kemudian kita lihat di negara barat, mereka dengan musim dingin juga akan mengalami penurunan vitamin D dan peningkatan infeksi virus. Sehingga vitamin D merupakan poten anti-inflammatory agent, membentuk TNF-alpha dan down-regulate inflammatory response. Dan kemudian terutama pada orang tua yang menjadi komorbid pada penyakit COVID, kita harus tingkatkan kadar vitamin D untuk menguatkan sistem imunnya. Dan ini adalah rekomendasi terapi baik pada bayi dan anak maupun dosis dewasa. Untuk orang hamil dan laktasi sebaiknya meningkatkan dosis ini karena kebutuhannya lebih tinggi. Dan dikatakan sebentar ya, pada mereka yang osteoporosis bahkan harus mendapatkan dosis 50.000 unit sebanyak sekitar 8 minggu ya. Kemudian maintainnya tergantung dari kebutuhan berdasarkan hasil lab. Dan ini treatment vitamin D, dosis yang dibutuhkan lebih tinggi untuk mereka dengan keadaan penyakit ini. Kemudian apa manfaat dari sunshine ya, karena tadi dikatakan berjemur itu lebih lama awet bertahan daripada diet ya, dan dia juga akan mempengaruhi circadian rhythm atau siklus biologi dari waktu tidur dan bangun kita. Ini biasanya mereka dengan defisiensi vitamin D memiliki defisiensi terhadap vitamin K, magnesium, dan zinc, sehingga akan bermanfaat bila didapatkan kombinasi yang dianjurkan ini. Oke, sekarang treatmentnya ini buat yang tadi sudah disebutkan ya, kalau memiliki. Dan apakah vitamin D menolong untuk mencegah coronavirus? Dikatakan ya, untuk kita yang ingin mencegah, kita baiknya boleh menggunakan dosis 10.000 unit per hari agar kita memiliki sistem imun yang kuat. Dan sebuah studi di Inggris sudah mengatakan bahwa mereka dengan kadar vitamin D yang lebih tinggi lebih tahan terhadap virus corona. Dan sekarang selain vitamin D, kita akan menampilkan zinc yang ternyata cukup penting, di mana kita sudah menemukan banyak sekali jurnal yang mengatakan kebutuhan terhadap pemakaian zinc. Zinc sebenarnya adalah mineral antivirus yang sudah lama dikenal, dan pada dosis yang tinggi zinc dapat memblok pertumbuhan daripada coronavirus di dalam tubuh kita. Dan ini ada penelitian pada musim corona ini, ada seorang dokter di New York yang telah berhasil merawat 699 kasus COVID-19 di sana, di mana dia menggunakan zinc ionophore ya. Jadi ada zinc yang khusus, dan zinc sendiri sudah bisa menghambat replikasi virus sebanyak 50%, tapi kalau mau pakai ionophore itu akan lebih baik lagi. Dan apakah mereka dengan yang memiliki resiko tinggi memiliki zinc defisiensi? Ya, kemungkinan besar mereka memiliki zinc defisiensi. Makanya kita yang ingin mencegah atau sudah menderita boleh ditambahkan zinc dengan dosis 50 mg.
Kemudian saya ingin menambahkan satu suplemen yang juga merupakan hormon yang sudah lama saya gunakan sekitar 10 tahun di dalam praktek saya. Sebenarnya melatonin adalah sebuah suplemen yang di Amerika dijual over the counter, tapi di kita ini tidak bisa didapatkan secara bebas. Biasanya kita menggunakan melatonin sebagai suplemen tidur alami, di mana pada penurunan melatonin biasanya dialami oleh mereka yang sudah menua, dan ternyata dia banyak memiliki efek lain selain hanya sebagai suplemen tidur, terutama mengatur circadian rhythm kita. Dan melatonin ternyata memiliki efek anti-inflamasi yang kuat yang menghambat coronavirus ya. Kemudian dia menghambat inflamasi yang terjadi di paru-paru, dan dia memblok proses inflamasi ini dengan merangsang sistem imun. Kemudian yang harus diutamakan dari penggunaan melatonin akan mencegah fibrosis yang kemungkinan terjadi di paru-paru, sehingga penggunaannya dianjurkan untuk mereka yang sudah positif terkena COVID dan mengurangi efek negatif dari coronavirus sesudah kita sembuh. Kita dengar sering ada yang sudah sembuh kembali lagi terinfeksi, dan penggunaan melatonin cukup aman, bisa digunakan selanjutnya sesudah sembuh. Demikianlah presentasi saya, semoga apa yang bisa saya bagikan bisa bermanfaat, dan kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Widya. Penjelasannya banyak yang dibahas, jadi dari mulai vitamin, kemudian ada zinc, ada melatonin, dan yang lain-lain. Saya kira sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah tentang vitamin D, jam terbaiknya jam berapa untuk mendapatkan UVB? Sebenarnya memang vitamin D ini ada di sinar matahari UVB ya. Jadi kalau sinar matahari pagi itu adalah UVA. Nah, tergantung kita memang mau berjemur untuk apa. Kalau kita berjemur di pagi hari sambil olahraga, kita mendapatkan sinar matahari UVA. Tetapi jika memang kita sudah melakukan pemeriksaan kadar vitamin D dan kita ingin mengejar, kita bisa mendownload sebuah aplikasi panduan supaya kita tidak berantem dengan jam ini. Nanti kalau saya bilang jam begini, oh itu katanya Dr. Widya ya, jadi bukan kata saya. Jadi kita semua memiliki handphone, ada aplikasi Dminder, The Delta Mama India November Delta Echo Romeo, Dminder. Di situ sesudah kita download aplikasinya akan keluar, dan kalau kita sudah pernah melakukan pemeriksaan vitamin D, kita bisa masukkan sehingga kita bisa dipandu. Oh, dengan kadar vitamin D yang Anda miliki saat ini, sebaiknya Anda berjemur pada jam berapa sampai jam berapa. Sebenarnya memang kadar UVB itu tinggi antara pukul 10 sampai pukul 2. Tetapi memang disitulah matahari sedang terik-teriknya ya. Jadi kalau saya download aplikasinya, kadar vitamin D di Jakarta, di tempat tinggal saya, itu sekitar hampir jam 12. Dan pasti tidak ada yang mau berjemur pada jam itu. Nah sekarang kita yang memang sudah tahu kadarnya, kita tinggal memilih-milih dan memilah-milah. Saya mau pukul 10, oke, mungkin kesanggupan saya 10 sampai 15 menit ya. Karena kalau sudah pukul 12 lebih terik gitu. Tetapi itu lebih kaya vitamin D. Misalnya, oh saya mau pukul 12 tapi hanya 5 menit saja. Nah, itu tergantung kebutuhan kita dan target berapa yang mau kita capai. Sebenarnya saya lebih menganjurkan kalau kita sudah melakukan pemeriksaan lab, kalau kadar kita hanya sekitar 10, 20, atau 30, silakan berjemur. Tetapi untuk 10 naik ke 20, kita harus lihat
berapa lama kita harus berjemur ya? Biasanya lama sekali. Jadi artinya kalau mereka ingin mengandalkan hanya berjemur saja, mungkin kita kalau kadarnya 30 mau naik 40 ke 50 bolehlah berjemur ya. Tetapi untuk yang 10 mau naik ke 50 mungkin tahunan kita berjemur kita nggak naik-naik. Terus kita terutama yang menggunakan jilbab ya, yang kita menggunakan busana jilbab, kita hampir tertutup sekali. Jadi hampir pasti kita memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah. Jadi kebetulan saya sudah melakukan pemeriksaan pertama kali lebih dari 5 tahun yang lalu, dan sudah melakukan karena saya tidak sanggup berjemur, saya mengonsumsi suplementasi terus-menerus ya, karena saya tidak ingin memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Misalnya kita sering batuk pilek ya, itu tentunya mengganggu produktivitas kerja kita. Nah, tentunya tidak semua pasien bisa dianjurkan mengonsumsi suplementasi. Jadi yang tidak sanggup membeli suplementasi, silakan berjemur. Nah, aplikasi tadi adalah panduannya supaya kita tahu seberapa banyak dosis vitamin D yang ingin kita dapatkan dari berjemur berapa lama sehari. Jadi mudah-mudahan panduan ini bisa dijadikan acuan. Sebaiknya saya berjemur saja atau mengonsumsi suplementasi saja. Dan untuk mereka yang memiliki penyakit kanker, dianjurkan memiliki kadar vitamin D 100. Kenapa? Supaya dia cukup kuat untuk survive dengan kansernya. Kebetulan saya memiliki seorang pasien 25 tahun breast cancer survivor yang selalu menjaga kadar vitamin D-nya di tingkat 100, dan orang ini hidup dengan sehat dengan aktivitas sehari-hari seperti manusia lain yang tidak memiliki sakit kanker. Mungkin sudah cukup. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perbedaan vitamin D yang didapatkan dari matahari dan suplemen apakah berbeda atau sama? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika kita mendapatkan dari matahari, walaupun dapatnya sedikit demi sedikit, dia akan bertahan lama, awet. Tetapi untuk yang suplementasi atau dari makanan, dia tidak tahan lama. Artinya ya, selama kita sanggup mengonsumsi terus-menerus, ya tentunya silakan kita mengonsumsi nutrisi suplementasi. Karena seperti tadi, kalau kita hanya berharap dari makanan, itu dosisnya sangat kecil dan tidak mungkin untuk kita mencapai itu hanya berharap dari makanan semata. Jadi mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan penjelasan. Since we cannot increase the vitamin D level as soon as possible, so better we use vitamin D as a prevention for those who are at risk and who are on comorbid factor of COVID-19. So maybe we can prevent the worst thing happen for those at risk. And for all of us who are keen to keep healthier, we can use it as a prevention. Since we cannot use the vitamin D on the emergency case to increase the high level of vitamin D on ICU patient, so better we use it as a prevention. Ini vitamin dianggap hanya sebagai supporting untuk mereka yang sakit, atau kalau mau pencegahan silakan gunakan sendiri dan beli sendiri ya. Tetapi ternyata peranan vitamin D sangat berperan terhadap pencegahan seluruh penyakit degeneratif di luar coronavirus. Jadi artinya boleh jadi bagaimana cara mengusulkan untuk kita mengusulkan vitamin D. Dan saat ini vitamin D dosis yang sudah terregistrasi oleh BPOM baru sampai dengan 1000 unit. Jadi saya sudah menghitung dengan sediaan yang ada di Indonesia, kita harus menggunakan 10.000, jadi cukup mahal juga jatuh-jatuhnya. Mudah-mudahan dengan ada pengalaman wabah kali ini, selanjutnya bisa
bisa kita berikan usulan. Demikian juga dengan pemeriksaan laboratorium yang saya hitung kurang lebih hampir 500.000 ya, jadi tidak murah. Tetapi bisa jadi kalau pemeriksaan vitamin D ini menjadi suatu pemeriksaan yang wajib, karena lebih baik mencegah daripada udah masuk rumah sakit. Karena semua pasien masuk rumah sakit ternyata kalau diperiksa memiliki kekurangan vitamin D. Jadi entah bagaimana mekanisme kita, mungkin dari PDUI bisa mengusulkan bahwa pemeriksaan kadar vitamin D harus menjadi pemeriksaan rutin sebagaimana pemeriksaan lab rutin lainnya. Gini dok, saya kebetulan seorang praktisi untuk terapi hormon dan nutrisi alami. Saya sudah praktek selama 11 tahun. Dan semua pasien sebelum saya terapi, saya berikan sebuah paket nutrisi liver detox. Karena memang kebanyakan kita memiliki fatty liver ya, dari pola makan, dari polusi dan lain-lain, itu kebanyakan kita menderita fatty liver. Perlemakan hati ini juga menjadi suatu masalah sehingga kadar vitamin D kita tidak bisa tinggi, dan juga masalah terganggunya metabolisme dan banyak resiko penyakit lainnya berasal dari gangguan hati ini. Nanti kalau dokter ingin, kita bisa bertukar ilmu bagaimana nutrisi paket liver detox itu saya lakukan, sehingga semua pasien sebelum diterapi dilakukan liver detox dulu, sehingga semua terapi akan berhasil, di mana dalam liver detox juga termasuk probiotik, dan terapi selanjutnya juga tetap menggunakan probiotik untuk kasus apapun.